dibuat subnya lagi, ya. Bidang misalnya akademik, nah misalnya, nah ini kan terbentuk sub-subnya seperti itu ya. Nah jadi kalau dalam penelitian kualitatif itu sebenarnya ada dua teori untuk melakukan coding, ya. Yang pertama adalah bottom up, itu di mana peneliti itu memang benar-benar tidak tahu kondisi di lapangan itu seperti apa. Dia menyusun note atau tema-tema itu sendiri dari awal, ya. Makanya menggunakan open coding seperti itu ya. Nah, dilanjutkan dengan tahap-tahap selanjutnya sampai tematik coding, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang tahap apa bagian kedua di mana peneliti itu sudah tahu kondisi di lapangan itu seperti apa, dia akan mengambil data apa, maka itu adalah menggunakan sistem coding yang namanya top down, di mana sudah ada coding-coding yang dapat kita susun secara apa namanya struktur. Begitu Ibu Sylvia. Oke, terima kasih Pak Oke. Stresno. Jadi ada mahasiswa sekalian, yang pertama bahwa pada sesi kita kali ini, NVivo itu sekali lagi adalah tool untuk manajemen data, untuk data analisis. Sebelum masuk pada analisis data, sudah harus tahu dulu tentang kualitatif data itu seperti apa, atau research methodology dengan kualitatif itu seperti apa. Jadi kalau Pak Sutrisno tadi menyampaikan ada grounded theory, ada yang lain, ada yang namanya thematic analysis, kemudian ada yang namanya content analysis. Mungkin pertemuan selanjutnya Pak Sutrisno fokusnya adalah dua itu. Jadi karena dari pendidikan biasanya menggunakan case study dan menggunakan thematic analysis, mungkin dari sastra ada beberapa yang saya lihat ini bergabung, itu bisa lebih banyak ke content analysis. Sehingga untuk penjelasannya mungkin pertemuan selanjutnya pada dua hal tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Juga nanti Oke. ketika teman-teman belajar tentang SLR itu juga akan bahas sedikit tentang content analysis ya. Nah, jadi Hmm. nanti kita biasanya seringnya menggunakan fitur-fitur di sini, Bapak Ibu ya, teman-teman mahasiswa ya. Ada text search, word frequency, coding, metric coding ini terkait dengan content analysis ya. Jadi nanti kita bisa membaca secara cepat ya dari artikel-artikel yang ada, kita dapat menyusun tema-tema seperti itu ya, keterkaitan topik begitu. Itu bisa menggunakan NVivo begitu ya. Terima kasih Baik. Bu Oke, Sylvia. terima kasih Pak Stresno. Ye. Untuk mahasiswa sekalian, saya tadi ketua kelasnya sudah membagi virtual background. Sebelum kita akhiri sesi dengan Pak Sutrisno, bisa kita ambil foto terlebih dahulu. Jadi on cam semuanya. Untuk yang punya virtual background, mungkin bisa dibantu untuk capture dokumentasi fotonya, Pak. Ya, silahkan teman-teman mahasiswa dapat menyalakan kamera, ya, dapat menggunakan background, virtual background. Eh, Sebentar Ibu, saya izin untuk men-setting dulu view-nya. Oke, ini layar pertama. Baru sedikit Ibu yang menyalakan ini video conference-nya. Ya, silahkan dapat Ya, menyalakan ya, teman-teman mahasiswa. Kami tunggu. kan ada yang nggak support katanya, Pak. Oh ya, ya ini mungkin apa namanya baru layar pertama Ibu yang menyalakan ini video ya. Untuk Mm-mm. layar kedua itu belum sama sekali. Nggak apa nggak Ibu? Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke, saya izin screenshot. Silahkan dapat melihat ke kamera. Ya, satu, dua, tiga. Oke, sebentar saya kirimkan dulu sekalian biar tidak lupa. Oke, layar kedua berikutnya. Satu, dua, tiga. Layar berikutnya. Ya, cukup, Pak. Oke, nggak semua nggak, Bu? Ini Ya, baru sampun tiga. cukup, nggak Oh, apa-apa. cukup. Oke. Ya, Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman ya, mahasiswa yang antusias terima kasih. mengikuti diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Sutrisno. Saya melihat di sini Pak Januar Heri Multianto sebagai pembicara kedua sudah hadir. Jadi mungkin kita akan langsung pada tema yang kedua. Oke, Pak Januar. Oke, Bu Sylvia, suara saya Oke, sudah terdengar. oke, sampun sudah terdengar.
Jadi ini kita sudah di jam 9.37, kita akan kemudian lanjut dengan materi yang kedua, dan kita akan selesai di jam 11. Without much further ado, Bapak, sudah banyak pertanyaan terkait dengan tema yang kedua, nanti akan saya compile dan saya share. Jadi untuk selanjutnya langsung saya sampaikan kepada Bapak untuk memulai. Terima kasih. Baik, ini bisa langsung saya mulai, Bu Sylvia, atau ada Sampun, pengantar Pak. dulu? Monggo. Oh, nggih, nggih. Sampun. Mohon Nggih. izin, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Tentunya teman-teman mahasiswa juga dari UNESA yang kebetulan pada kegiatan ini nih dari bahasa nih, dari prodi bahasa Inggris dan sastra Inggris ya Bu Sylvia. Oke, baik. Tak lupa Pak Tris selaku narasumber pertama tadi yang sudah menyampaikan terkait materi NVivo dan materi yang kedua sesuai dengan rundown yang sudah dibagikan ke teman-teman yaitu tentang SMS itu. Tapi SMS-nya bukan SMS bahasa sehari-hari yang sering kita dengar terkait dengan message gitu ya, tapi SMS-nya adalah systematic mapping study begitu. Saya izin share screen. Baik. Apakah sudah terlihat share screen dari saya? Sampun, Pak. Oke, sudah. Baik, perkenalannya singkat saja. Jadi kebetulan saya satu kantor dengan Pak Tris, cuma S3-nya beda. Pak Tris di UNESA, ini saya sedang jalan juga di UNY. Semoga segera selesai. Kebetulan bidang saya adalah multimedia, gitu ya, multimedia learning yang basisnya adalah teori beban kognitif atau cognitive load theory. Dan kebetulan yang menjadi kopromotor juga dari WSU dari Australia yang memang expertnya dalam bidang psikologi in education dan banyak riset-risetnya beliau itu juga terkait dengan penelitian-penelitian yang basisnya adalah data sekunder atau tidak mengambil data empiris, yaitu terkait dengan systematic mapping study dan systematic literatur review begitu. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba berdiskusi, berbagi dengan teman-teman semuanya. Tentunya nanti saya harapkan teman-teman bisa aktif, bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan dari diri sendiri atau bahkan ini baru pertama kali ya terkait dengan dengan systematic mapping study. Tadi saya sudah sempat menyinggung ada systematic mapping study, ada systematic literature review atau SLR. Nah, baik, ini beberapa definisi sebenarnya apa toh yang dimaksud dengan systematic mapping study. Ini yang memang salah satu tokoh internasional yang memberikan definisi terkait dengan systematic mapping study itu ada Bencomo. Jadi artikel-artikel Bencomo itu sebenarnya sudah sejak tahun 2010-an ya sudah ada artikel yang dipublikasikan terutama di jurnal-jurnal bereputasi. Nah, salah satu definisi dari Bencomo itu bahwa systematic mapping study atau biasa disingkat dengan SMS itu adalah proses mengidentifikasi, mengkategorikan dan menganalisis literatur tentunya yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Itu salah satu definisi. Kemudian definisi lain terkait dengan systematic mapping study adalah sebuah proses pengkajian teori dengan cara mengkolek data, yaitu data-data artikel yang ada, kemudian direpresentasikan gitu kan atau disajikan gitu, dalam bentuk penyajian gap teori supaya teori yang disajikan itu tidak bias. Nah, gunanya apa untuk teman-teman mahasiswa semuanya? Yang pertama, selain systematic mapping study ini nanti bisa dijadikan
teori awal untuk penelitian kita, misalnya skripsi, tugas akhir, atau penelitian-penelitian yang lain, ini dijadikan sebagai fundamental teori atau teori dasar yang bisa digunakan teman-teman semuanya sebagai basis teori variabel penelitian. Biasanya itu yang pertama. Yang kedua, systematic mapping study ini juga menjadi tren beberapa tahun terakhir dalam jurnal-jurnal internasional. Artinya systematic mapping study ini juga bisa menjadi sebuah artikel yang tren gitu, artikel yang menjadi daya tarik tersendiri oleh para editor-editor jurnal, bahkan jurnal-jurnal bereputasi yang berlabel Scopus atau Elsevier atau WOS dan sebagainya gitu. Jadi literatur review kita selain kita gunakan untuk mengambil dasar teori atau grand teori untuk variabel-variabel, nanti bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat sebuah artikel tentang systematic mapping study. Nah, karena tujuan dari studi ini sebenarnya untuk memberikan gambaran yang komprehensif pada suatu penelitian tertentu atau area penelitian yang memang literaturnya itu biasanya kadang terjadi bias atau ada kesenjangan-kesenjangan. Kadang kita juga ketika awal kita akan melakukan sebuah riset, kita sudah punya tema, tetapi kita bingung biasanya. Nah, ini tema yang akan saya ambil apa? Apakah tema-tema ini itu sudah dilakukan sebelumnya? Apakah tema ini itu nanti akan menjadi tren jika saya lakukan penelitian ke depan? Apakah tema-tema yang saya ambil ini memiliki gap yang memang harus dicari solusinya? Nah, hal-hal semacam itu atau pertanyaan-pertanyaan mendalam semacam itu yang menjadi dasar. Karena hasil dari studi pemetaan ini atau SMS ini bisa dijadikan sebuah portofolio publikasi yang seperti saya sampaikan tadi pada suatu area penelitian tertentu atau topik-topik penelitian tertentu. Nah, jadi SMS ini adalah studi sekunder sebenarnya ya. Kenapa studi sekunder? Karena kita tidak mengambil data empiris secara langsung di lapangan dengan kegiatan penelitian lapangan. Kita cukup mencari literatur, namanya literatur review ya, namanya systematic mapping study, memetakan gitu ya. Sebuah studi berarti kita mencari artikel-artikel jurnal yang relevan dengan topik tertentu. Nah, nanti kita praktekkan bagaimana mencari artikel-artikel yang memang secara metadata itu akan baik, akan komprehensif jika dianalisis menggunakan systematic mapping study ini, begitu. Nah, beberapa tahun terakhir ini kan juga sering ya ada artikel-artikel, termasuk artikel kami, saya Pak Tris, biasanya dengan Pak Nizar atau Pak Mutarom itu memetakan tren misalnya penelitian 10 tahun terakhir tentang misalnya self belief, tentang kepercayaan diri, atau misalnya tentang productive thinking pada siswa dalam penyelesaian problem solving begitu. Nah, itu trennya seperti apa 10 tahun terakhir. Nah, dalam 10 tahun terakhir kita mencari literatur-literatur, artikel-artikel, kemudian kita analisis. Nah, tentunya analisis itu kita butuh bantuan. Baca mulai dari judul abstrak sampai pendahuluan sampai result and discussion gitu kan, sampai hasil dan pembahasan, tetapi membutuhkan waktu yang tentunya sangat lama gitu, energinya juga sangat banyak. Nah, dengan bantuan nanti namanya software dengan tool misalnya Biblioshiny atau Bibliometric, kita bisa dengan mudah atau dengan efektif dan efisien tentunya ya mempersingkat waktu, kemudian nanti representasinya juga bervariasi, penyajian data-data systematic mapping study-nya juga lebih komprehensif dibandingkan dengan kita membuat sebuah pemetaan yang manual dengan membaca artikel satu persatu gitu. Nah, kemudian ini untuk selanjutnya tahapan ya. Jadi atau prosedur, biasanya lebih dikenal istilahnya prosedur ya, atau prosedur pelaksanaan systematic mapping study, atau bisa kita sebut juga langkah-langkah gitu. Jadi langkah-langkah di systematic mapping study itu ada 5 hal. Yang pertama merencanakan atau perencanaan, kemudian pelaksanaan pencarian. Pelaksanaan pencarian itu artinya kita mencari teori-teori dari artikel-artikel jurnal tentunya ya. Kemudian pemilihan
study primer, ekstraksi